Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat siang, Sobat Jesus Live. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali setelah 1 minggu kita tidak berjumpa. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita yang terambil di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-34 sampai 35. Bilangan pasal yang ke-14 ayat 34 sampai dengan 35. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Ayat yang ke-35, aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini, mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Roh Kudus menolong kami, setiap pendengar-pendengar dari program Jesus Life ini. Terpuji namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah 40 hari menjadi 40 tahun. Saya ulangi lagi, 40 hari menjadi 40 tahun. Saudara, tadi kita sudah membaca bagaimana Allah berkata kepada umatnya lewat Musa. Tuhan berkata demikian, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu. Supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Saudaraku, ini cerita kisah tentang apa? Ini adalah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Tanah negeri yang baik, yang luas, susu madunya berlimpah-limpah, Alkitab katakan. Dan ini sudah mendekati, artinya di penghujung. Nah, saya ulangi ini, di penghujung, tinggal dekat. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian ini, di sana sudah ada penduduk. Penduduknya itu tinggi-tinggi, raksasa. Kira-kira kalau orang kita ini rata-rata tingginya 160. Kalau mereka mungkin lebih dari 160, bisa jadi 2 meter, bahkan 2 meter lebih, kira-kira begitu. Alkitab katakan mereka tuh tinggi-tinggi, besar, kuat-kuat, dan sebagainya. Ya. Nah, akhirnya Musa menyuruh ada 12 orang pengintai untuk mereka mengintai dulu, melihat dulu bagaimana Sikon. Wah, Tuhan kirim pasukan infanteri. Wah, kira-kira begitu, atau intelijen dulu ya, kira-kira ya. Wah, Tuhan kirim lewat Musa ya. Musa ya, coba akhirnya Musa mengutus 12 orang pengintai. Untuk apa? Untuk melihat bagaimana suasananya. Untuk agar Musa bisa menghitung bagaimana kekuatan kita. Apakah kita sanggup mengalahkan orang-orang di sana, ya, orang-orang penduduk di sana atau tidak, ya, dihitung dulu. Makanya 12 pengintai ini bekerja. Nah, tiba waktunya mereka setelah hari demi hari mereka melihat bagaimana situasi, kondisi, keadaan, lingkungan di negeri itu. Maka 12 pengintai ini pulang, melapor kepada Musa. Ya. Nah, 12 pengintai kita tahu, di antara 12 pengintai itu ternyata ada 10 pengintai yang ngomongnya bukan kabar baik yang diberitakan, tetapi kabar buruk. Ya. Alkitab dengan jelas katakan kabar buruk yang mereka sampaikan kepada Musa. Dan akhirnya berita itu didengar oleh seluruh bangsa Israel. Yang membuat semua orang Israel jadi marah.
marahnya kembali lagi, marahnya kepada Musa dan Harun. Ya. Nah, menariknya dari 12 pengintai ini, 10 tadi memberitakan kabar buruk, bukan kabar baik, tetapi yang 2 orang, ya, yang 2 orang pengintai ini memberikan kabar baik, menyemangati, ya loh. Mereka memiliki satu pemahaman yang berbeda dengan 10 orang pengintai. Ya, coba kita akan lihat bagaimana apa yang dikatakan oleh para pengintai-pengintai itu, ya, dengan jelas. Mari kita lihat sebentar di dalam Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13 ayat 28. Bilangan ke-13 ayat 28. Atau 27 mulai ya, 27 mulai. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Ayat 28 ya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Berarti ini luas betul ya. Betul kata firman Tuhan. Tuhan menjanjikan negeri yang baik dan luas, ya kan? Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu kepada di hadapan Musa, katanya, "Tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya." Luar biasa. Ya, Kaleb memiliki iman. Yang dilihat memang, ya saya ulangi lagi, yang dilihat dari 10 pengintai itu sama. Semua sama. Tetapi respon mereka berbeda. Yang 10 ngomong, udah kita nggak akan bisa melawan mereka. Mereka tuh raksasa. Mereka tuh kuat-kuat. Hebat-hebat. Jago perang loh. Dengan kata lain, kata-kata mereka adalah kata-kata yang buruk, yang membuat hati orang yang mendengar itu bisa khawatir, bahkan takut, dan akhirnya takut berlebihan membuat bangsa Israel yang mendengarnya jadi depresi, kira-kira begitu. Namun yang menarik, 2 orang pengintai yang lainnya, tadi di Alkitab katakan, diceritakan dalam suratan, dalam ayat yang ke-30 tadi dikatakan, tidak. Siapa yang bicara itu? Kaleb. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Wah, tidak. Benar. Yang kita lihat itu benar. Besar. Di hadapan kita adalah orang yang kuat-kuat. Kita mungkin nggak sanggup. Betul, kita nggak sanggup. Tapi Kaleb tahu dengan siapa bangsa Israel ini disertai. Tentunya dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Allah nenek moyangnya Kaleb juga. Lalu dikatakan dalam ayat ke-31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Bukan hanya kabar buruk, tapi kabar yang busuk tentang negeri yang diintainya mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Wah, ini penduduknya itu kanibal loh. Mengerikan loh. Hati-hati. Wah, kabar busuk. Bukan kabar buruk lagi, kabar busuk. Sehingga membuat orang Israel yang mendengar ketakutan, saudara. Dan apa yang kita katakan lagi? Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Tidak mungkin kita dapat mengalahkan. Nggak mungkin kita akan bisa masuk. Ya, bisa-bisa 2 lawan 1 atau 3 lawan 1, belum tentu menang juga, kira-kira begitu ya. Lalu dikatakan lagi ayat yang ke-33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat sendiri kami seperti belalang dan
dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah, ini sudah keterlaluan nih. Nah, apa yang terjadi? Begitu mereka, orang-orang Israel ini mendengar dari suara mayoritas, suara orang banyak. Nah, ya kalau sekarang ini suara medsos gitu ya, lebih kenceng ya daripada dunia media, lebih kenceng daripada dunia nyata gitu ya. Membuat orang Israel jadi apa? Mari kita lihat dalam Bilangan pasal 14 ayat yang pertama. Ya, berikutnya tentang pemberontakan umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Wow. Mengeluarkan suara nyaring. Saya percaya mereka pasti menjerit. Saudara bisa bayangkan, satu orang menjerit aja udah gimana ya rasanya. Ya, bagi para hamba Tuhan yang hari ini juga ikut mendengar, mengikuti program Jesus Life, tentunya pernah melayani penghiburan, bukan? Ya, di tempat penghiburan, di rumah persemayaman biasanya ada tangisan-tangisan dan bahkan juga ada jeritan dari anggota keluarga yang ditinggalkan, ya. Kira-kira begitu ya. Kalau kita dengar itu aja, kadang-kadang kita, aduh rasanya gimana ya. Kita ikut merasakan, kita ikut bela rasa kepedihan hati mereka ditinggal orang yang mereka kasih. Nah ini enggak. Bisa bayangkan, ini semua dikatakan umat itu mengeluarkan suara nyaring. Waduh, suaranya pasti wah mengerikan. Ya, sambil menangis semalam. Nah, menariknya dalam ayat yang kedua, perhatikan baik-baik ayat yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel itu kepada Musa. Balik lagi, penyakit lama. Ya, bisanya mereka keluh kesah, bisanya mereka bersungut-sungut. Itu sebabnya Tuhan berkata mereka memberontak, ya kan, kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan. Lalu dikatakan dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir. Balik lagi ke masa lalu. Ingat Mesir. Wah, coba kita di Mesir. Kita nggak akan mengalami seperti ini. Mana janjinya Tuhan itu? Tuhan tidak pernah menjanjikan kita bahwa kita akan menerima berkat-berkat. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan berjanji Tuhan akan beserta dengan umat. Tuhan berkata, aku sendiri akan menuntun, membimbing umatku, dan memberikan ketentraman. Itu janji Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah berjanji, kamu nanti tinggal enak deh. Ya, nggak usah capek-capek, tak kasih tanah perjanjian itu, negeri itu. Nanti orangnya tak suruh keluar. Apakah Allah bisa? Allah sangat bisa. Tanpa harus melewati peperangan, tanpa harus melewati kesulitan, dan seterusnya. Tapi justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, disitulah kuasa Allah dinyatakan. Disitulah bangsa Israel belajar percaya kepada kuasa Allah. Belajar mengakui bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi mereka. Tapi sayangnya, mereka tidak percaya. Itu sebabnya, tadi saya katakan dari judul firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. 40 hari menjadi 40 tahun. Kenapa? Yang pertama, saudara. Yang pertama, karena mereka tidak percaya. Saya ulangi lagi ya. Kenapa bangsa Israel yang mestinya 40 hari mereka bisa masuk ke tanah perjanjian, akhirnya mereka harus melewati 40 tahun.
karena mereka tidak percaya. Mari kita lihat sebentar Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku?" Wah, kata menista ini viral ya beberapa tahun yang lalu ya. Jadi sekarang sudah ada di Alkitab sudah ada nih. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Mereka kan sudah tahu bagaimana Tuhan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat pada waktu di Mesir. Ada 10 tulah. Pada waktu mereka ada di tepi sungai Tebral, Laut Tebral. Di tepi Laut Merah. Sementara mereka dikejar-kejar oleh tentara pasukan Firaun bersama Firaunnya. Waduh. Mereka terjepit. Di situ mereka melihat mujizat, kuasa Allah, kemuliaan Allah. Mereka juga lihat bagaimana tiang awan dan tiang api senantiasa menuntun mereka. Kalau pagi sampai siang tidak kepanasan karena ada tiang awan yang menaungi mereka. Kalau malam gelap gulita, ada tiang api yang sinarnya menyinari seluruh ya umat Tuhan bangsa Israel yang kurang lebih 2 juta itu. Sehingga tidak perlu ya PLN listrik ribuan watt, tidak perlu. Karena tiang api Tuhan dikirimkan, cahayanya menyinari, cukup itu, cukup. Mereka lupa. Mereka sudah menista Tuhan. Kenapa? Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada aku, kata Tuhan. Sehingga mereka harus menerima akibat kesalahan mereka. Tadi kita sudah baca, ya, boleh kita baca sekali lagi dalam ayat yang ke-34. Ya, ayat yang ke-34. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengingat negeri itu. Ya, Bilangan 14 ayat 34. 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahan. Jadi ada konsekuensi ketidakpercayaan bangsa Israel kepada Tuhan. Ada konsekuensinya. Pastinya mereka bisa masuk hanya 40 hari. Tapi tidak bisa. Dibuat Tuhan akhirnya jadi 40 tahun lamanya. Wow. Ini suatu hal yang mengerikan. Pertolongan Tuhan, jawaban doa yang saudara mungkin sudah doakan. Namun karena ketidakpercayaan saudara bukan menerima apa yang saudara doakan, bisa terjadi misalnya orang yang sakit jadi sembuh, orang yang sedang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan, ada konsekuensinya. 40 hari. Akhirnya harus tertunda menjadi 40 tahun lamanya. Kenapa? Yang pertama kita tahu, karena mereka tidak percaya. Yang kedua, saudara. Yang kedua. Kenapa umat Tuhan yang mestinya 40 hari mereka bisa memasuki tanah perjanjian, menjadi 40 tahun. Jadi lama. Ini konsekuensi karena kesalahan mereka. Ya. Coba perhatikan pada ayat yang ke-34 dan 35 sekarang. 35. Aku Tuhan yang berkata demikian. Ya, Bilangan 14 ayat yang ke-35. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini.
yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Saya ulangi lagi, disinilah mereka akan mati. Wow. Konsekuensi dari kesalahan mereka karena mereka tidak percaya. Yang kedua, mereka akan mengalami kematian. Kenapa? Karena mereka melawan Tuhan. Kalau tadi saudara sudah baca, di mana mereka bersungut-sungut, Tuhan sendiri ngomong loh. Ya, pada ayat yang ke-27. Coba perhatikan pada ayat yang 27. Kita tarik ayat ke atasnya. Sampai Tuhan berkata, ayat 26 ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Bukan puji-pujian kepada Allah. Karena Allah layak terima puji hormat kita. Bukan ucapan syukur yang dinaikkan oleh orang-orang Israel yang telah ditolong oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya Tuhan mendengarkan apa? Sungut-sungut mereka. Saudara, apa yang terjadi? Bukan saja ada konsekuensinya. Mereka harus menanggung kesalahan. Tetapi yang mengerikan adalah kematian. Dan memang betul. Orang-orang yang bersungut-sungut ini tidak masuk ke tanah perjanjian. Mereka semua mati. Ya, ada yang langsung mati hari itu. Ada juga di tengah jalan dalam perjalanan selama 40 tahun mulai mati 1, mati 10, mati 100, mati 1000 dan seterusnya sampai satu generasi yang bersungut-sungut itu mati semua. Saya rindu, saudara. Mari. Oleh kemurahan Tuhan. Kalau saudara sudah mengerti bahwa Allah yang kita sembah mengasihi saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil. Allah yang penuh kasih, belas kasihan. Allah yang setia kepada saudara. Marilah kita senantiasa percaya. Hidup kita bukan karena melihat, tetapi hidup kita oleh karena iman. Iman dalam siapa? Saat ini kita sudah mengenal iman di dalam anak Allah yang hidup. Siapa dia? Yesus Kristus. Yesus itulah firman. Firman Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu ialah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Anak Allah. Satu-satunya putra Allah yang tunggal. Penuh kasih karunia. Penuh kemurahan. Dan penuh dengan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman itu senantiasa menjadi jalan bagi kita. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu adalah roti hidup. Yesus itu adalah roti hidup yang menyelamatkan kita. Dia rela mati di kayu salib. Dia mau tanggalkan kesetaraan dengan Allah. Dia rela menjadi seorang hamba. Sama seperti kita manusia ini. Bahkan dia rela mati di kayu salib. Sampai kayu salib. Dia melakukan tugas yang diemban oleh Bapa. Dan dia selesaikan. Beliau selesaikan sampai akhir. Sampai dia berkata di kayu salib. It finished. Sudah selesai. Sudah selesai. Kuserahkan nyawa kepada Bapa. Wow. Satu hal yang luar biasa. Kasihnya luar biasa kepada orang-orang yang mengejek dia,
Pada waktu dia di kayu salib, ya, orang-orang Farisi, imam-imam Farisi, Saduki mengejek. Wah, ada orang banyak kau tolong. Sekarang kamu bisa nggak menolong dirimu sendiri? Nah, kira-kira begitu ya. Kan yang sakit disembuhkan, kan gitu kan. Tuli mendengar, buta melihat, lumpuh berjalan. Bahkan orang mati bangkit, dibangkitkan. Siapa dia? Lazarus. Ya kan? Sekarang dia bisa nggak menolong dirinya sendiri? Hari itu dia seperti domba yang keluh, nggak bisa. Kelihatannya nggak bisa berbuat apa-apa, kelihatan. Tetapi justru itulah yang harus dia lakukan sebagai bukti bahwa dia mengasihi umat. Dia mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya berbahagialah kita adalah orang-orang yang percaya. Dan baiklah kita tidak bersungut-sungut, saudara. Mari kita lihat nasihat firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Rasul Paulus menyampaikan nasihat kepada jemaatnya di Filipi. Demikian firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat yang ke-15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Wow. Ya. Jadi kita jangan berlaku busuk terhadap dia. Ya. Karena kita adalah anak-anaknya. Jangan berlaku bengkok hati. Jangan mendua hati atau bahkan mungkin hati kita sudah ke lain hati. Lebih baiklah hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Beri hati kita untuk Tuhan. Saudara akan menerima kemurahan. Saudara akan menerima kasih karunia-Nya yang luar biasa itu. Biarlah kemurahan Tuhan tinggal di dalam saudara. Biarlah perkataan Kristus itu ada di dalam diri saudara. Firman-Nya itu tinggal diam di dalam diri saudara. Supaya saudara bisa menikmati betapa panjang dan lebar, tinggi dan dalamnya kasih Tuhan. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Paulus menasihati, lakukanlah segala sesuatu tidak dengan bersungut-sungut. Kita tahu kalau kita bersungut-sungut, tadi bangsa Israel akan mengalami kematian. Saya ulangi, mereka akan mengalami kematian. Mereka tidak bisa menikmati janji Tuhan. Tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Negeri yang baik dan luas, susu madunya berlimpah-limpah, tidak bisa kita nikmati. Mereka tidak bisa menikmati. Sama dengan kita. Kalau kita tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, apa yang sudah Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah janjikan kepada umatnya, dan bahkan kita bukannya nggak percaya, tapi juga bersungut-sungut, maka ada konsekuensi. Saudara dan saya harus menanggung kesalahan kita. Hari ini saya rindu, dimanapun sobat Jesus Life berada, mari, jangan kita tidak percaya, tetapi tetaplah percaya. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hati, di tengah-tengah banyak orang yang sudah mulai tersesat dan disesatkan, di tengah-tengah akhir zaman,
Bukankah ini ada tanda-tanda zaman ini sudah terlihat, di mana hukum sudah tidak lagi ya menjadi apa? Panglima. Hukum tidak ditegakkan, ketetapan-ketetapan Allah sudah mulai tidak lagi diindahkan. Ya, Allah mencatat. Saya kembali pada firman Tuhan. Mari kita lihat sebentar. Ya, Tuhan sampai mendengar sungut-sungut mereka. Tuhan ini melihat mereka tuh menista, memberontak, melawan Tuhan. Sampai Tuhan tuh catat loh. Sampai Tuhan tuh catat. Mari kita lihat sebentar ya. Bilangan 14 kita kembali ke Bilangan 14. Kita lihat sebentar. Bilangan pasal yang ke-14. Ayatnya yang ke-22. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras ya. Bilangan pasal 14 ayat yang ke-22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Wow. Bukankah hari-hari ini banyak orang yang mengakunya good and good Kristen, pengikut Kristus. Kristen kan pengikut Kristus. Sejatinya mereka tidak mengikut Kristus. Hanya mungkin saja namanya saja. Agama apa Kristen, kira-kira begitu ya. Tapi mereka sejatinya mereka tidak mau mendengar lagi suara Tuhan. Ya, mereka mencobai Tuhan. Bagaimana mereka mencobai Tuhan? Dengan mereka tidak percaya. Dengan mereka bersungut-sungut, melawan. Mereka tidak percaya akan mujizat yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Mulai dari Mesir sampai perjalanan, di mana saat itu mereka mendengar berita dari 10 pengintai. 12 pengintai. Ya, yang 10 memberi kabar busuk, kabar buruk, tapi yang 2 memberikan kabar baik. Ya. Saudara milih yang mana? Saudara mau percaya, saudara akan menikmati janji Tuhan, saudara akan masuk ke tanah perjanjian itu, dan saudara akan menikmati susu madu yang berlimpah, negeri yang baik dan luas itu. Saudara akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan di Alkitab akan terjadi dalam hidup saudara. Tapi sebaliknya, kalau saudara tidak percaya, berarti saudara mencobai Allah yang hidup. Allah yang telah memberikan kasih karunia kepada saudara dan memberikan kemurahan hatinya kepada saudara dan saya. Dan Allah itu sudah berjanji menuntun hidup saudara beserta dengan saudara sepanjang hidup saudara. Biarlah Allah itu dimuliakan. Muliakanlah Tuhan dalam hidup. Ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Dia. Ya. Karena Dia layak terima puji hormat kita untuk selama-lamanya. Hari ini saya rindu saudara dan saya menikmati tanah perjanjian. Masuk dan kita bisa melihat, wah, betapa luar biasanya Tuhan. Ya. Karena kita tahu kalau kita percaya, maka apa yang kita percaya kita akan mendapatkan. Bukankah iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum tidak kita lihat. Baiklah, firman Tuhan menjadi dasar dari iman. Dan sepanjang hidup kita mau mengikuti anak Allah yang hidup. Karena Dia adalah firman. Firman yang memberi hidup.
Akulah kebangkitan dan hidup. Kata Yesus. Luar biasa. Mari kita baca satu ayat lagi di dalam 1 Petrus pasal yang keempat. 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 Ayatnya yang ke-9. Perikopnya tentang hidup orang Kristen. Tapi kita mau pada ayat yang ke-7 dulu, boleh? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu. Dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saya ulangi pada ayat yang ke-9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara. Orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang kekasih, Rasul Petrus pun menasehatkan kepada murid-muridnya, kepada jemaat Tuhan pada waktu itu. Bagaimana hidup orang Kristen itu? Petrus menyampaikan bahwa segala sesuatu semakin dekat nih, sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang. Ya. Supaya apa? Supaya kamu bisa berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi segala banyak sekali dosa. Dan yang menarik, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Kita kalau nolong orang, ya sudah. Jangan sampai kita ungkit-ungkit lagi. Tapi baiklah kita mau menjadi umat Tuhan, anak-anak Tuhan, anak-anak yang memberikan terang, menjadi saksi Kristus yang dilihat perbuatan kita, yang berbuah. Supaya apa? Supaya Bapa di sorga dipermuliakan. Saya percaya hari-hari ini kita tahu di masa-masa yang akhir ini, kita harus semakin berjaga-jaga dan waspada, kata Tuhan Yesus. Karena waktunya tidak lama lagi, Kristus akan datang. Dan tanda-tanda ini sudah jelas. Ya. Janganlah kita bersungut-sungut. Janganlah kita tidak percaya lagi akan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebaliknya kita semakin sungguh-sungguh. Kalau kita katakan, Petrus tadi sampaikan bahwa baiklah kita layani seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Ya, kalau kita mungkin hari ini saya diberi karunia untuk menyampaikan firman Allah. Baiklah kita menyampaikan dengan baik. Dengan benar. Ya, mungkin saya banyak kekurangannya. Penyampaian saya tidak lucu, mungkin penyampaian saya kurang jelas dan sebagainya, tetapi satu hal, ada kerinduan. Kita persiapkan sungguh-sungguh. Saya juga sudah mempersiapkan. Saya berusaha dengan sebaik mungkin. Mungkin kita diberi kepercayaan untuk melayani. Baiklah kita melayani yang dianugerahkan oleh Tuhan. Dengan kekuatan oleh kekuatan Tuhan.
Jangan kekuatan kita. Kalau kekuatan kita satu kali kita akan lemah. Satu kali ujungnya kita bisa saja kecewa dan sebagainya. Dan akhirnya kita mundur dari pelayanan. Oh, hari-hari ini kita diingatkan kembali dari peristiwa 40 hari menjadi 40 tahun. Saya tidak ingin saudara mengalami seperti bangsa Israel yang pada waktu itu tidak percaya kepada Allah. Mereka mencobai Tuhan. Mereka menista Tuhan, bahkan memberontak kepada Tuhan. Dan mereka bersungut-sungut. Dan akibatnya mereka harus menanggung akibat kesalahan. Bukan hanya kesalahan yang harus diperbaiki, tetapi yang mengerikan justru tidak ada kesempatan untuk mereka bertobat. Tidak ada kesempatan untuk mereka memperbaiki kesalahan mereka. Kenapa? Karena kematian yang harus mereka terima. Tetapi baiklah kita, semakin hari, semakin mengenal Tuhan. Semakin hari, semakin sungguh-sungguh kita belajar firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Dan bukan hanya mendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kalau kita dipercaya oleh Tuhan, mendapatkan talenta, kita sudah diberi talenta, kita diberi karunia-karunia oleh Tuhan, diperlengkapi sebagai hamba Tuhan. Saya rindu, mari kita mau melayani jemaat dengan kasih Kristus. Karena kita tahu satu kali kelak, bukan kita yang dimuliakan, tetapi kita memuliakan. Supaya Allah dimuliakan, Bapa dimuliakan melalui hidup kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Sobat Jesus Life, firman Tuhan boleh berakhir, tapi saya percaya lewat program ini, saudara menerima berkat rohani, di mana saudara diingatkan kembali untuk semakin hari, semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari, semakin sungguh-sungguh kita beribadah, mencari Tuhan, jangan menjauh, semakin hari kita semakin melayani Dia. Karena kita tahu waktunya sudah dekat. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi berkat. Saya rindu saudara bisa menikmati apa yang saudara doakan. Saudara mintakan kepada Tuhan. Percayalah, kalau Tuhan firman-Nya di dalam saudara. Apa saja kata firman Tuhan. Ya, saya diingatkan satu ayat, ya, Injil Yohanes, ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan, apa saja yang saudara minta, saudara akan dikabulkan. Tentunya yang selaras dengan hati Bapa, yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara akan mendapatkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kami. Oleh darah Kristus kami diperdamaikan. Kami dibenarkan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menerima janji Tuhan, ahli waris kerajaan surga, yaitu janji-janji Tuhan. Itu sebabnya ajar kami untuk setia, percaya bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Bahwa firman-Mu adalah jawaban. Bahwa firman-Mu ada kuasa Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami juga untuk tidak selalu berkeluh kesah, bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, ajar kami. Mulai hari ini, kami boleh belajar mengucap syukur. Kami boleh belajar untuk berterima kasih. Mengecap kebaikan Tuhan. Mengingat
kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan itu baik dalam hidup kami. Ampuni kami kalau hari-hari yang lalu dan sampai detik hari ini, kalau kami seringkali mendukakan Tuhan. Seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami. Tetapi sebaliknya, setelah kami mendengar firman Tuhan pada siang hari, biarlah firman itu mengubahkan kami. Firman itu memberikan kami seperti air yang menghidupkan. Menjadi mata air yang membersihkan kami. Memuaskan dahaga jiwa rohani. Supaya kami boleh dipuaskan, disegarkan, dan diingatkan kembali bahwa firman adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami tidak tersesat, Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Itu sebabnya tolonglah kami. Supaya kami senantiasa berjaga-jaga dan senantiasa waspada dan berdoa. Supaya pada waktunya Kristus dinyatakan, kami boleh berbangga. Kami memiliki Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, Allah yang berbelas kasihan dalam kehidupan kami, Allah yang bermurah hati bagi kami. Terpuji namamu, berkati setiap sobat program Jesus Live ini, dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Yang sakit kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah dikuatkan kembali. Yang mengalami masalah diberikan jalan keluar. Dan kemampuan untuk mengatasi masalah. Yang mengalami sukacita, sempurnakan sukacita mereka. Sehingga penuhlah sukacita mereka. Yang merindukan apapun juga ajar mereka untuk percaya bahwa mereka sudah mendapatkannya. Tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi dan Bapa dipermuliakan. Terpuji namamu Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Yesus memberkati.